selamat datang di Think Talks, Marketing Talks, podcastnya mahasiswa pemasaran masa depan. Kenalin, aku Alifah Rahmawati, mahasiswa bisnis digital Universitas Negeri Jakarta yang pada saat ini aku akan menjadi host yang memandu podcast ini. Nah, tema podcast kita hari ini adalah 7 jurus sakti marketer di era digital. Nah, kita akan ngobrol santai nih, tapi serius bareng narasumber kece kita. Langsung aja ya kita kenalan dulu, boleh dipersilahkan? Boleh banget Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Devi Dwi dari Manajemen Marketing. Nah, hari ini aku bakal share insight tentang 7 pilar penting tentang pemasaran modern nih, mulai dari perilaku konsumen Gen Z sampai ke teknologi pemasaran yang semakin hari kita tahu semakin canggih gitu. Wah, pasti bakal menarik banget nih pembahasan kita kali ini. Langsung yuk kita mulai aja. Oke, Devi. Mungkin untuk pertama-tama kita akan bahas dulu nih dinamika industri pemasaran pada abad 21 ya. Menurut Devi sendiri, apa sih yang bikin pemasaran abad 21 ini berbeda dari uh, tahun-tahun lalu gitu, mungkin 10 tahun yang lalu gitu, boleh disampaikan? Oke, aku izin jawab ya Kak. Menurut aku yang bikin pemasaran di era dulu dengan era sekarang berbeda, kalau dulu tuh marketing tuh lebih cenderung perusahaan yang mendikte pasar. Jadi perusahaan tuh yang menciptakan tren, perusahaan yang memimpin pasar. Nah, terus di sini perusahaan tuh bisa dibilang menjadi pelopor inovasi gitu. Mereka yang menciptakan kebutuhan baru di suatu masyarakat. Sedangkan kalau di era sekarang pemasarannya itu tuh cenderung konsumen yang menentukan arah pasarnya nih. Jadi karena konsumen lebih punya banyak pilihan ya, jadi konsumen tuh cenderung lebih aktif dan lebih kritis gitu. Mereka prefer untuk cari review produk dari orang lain dibandingkan iklan resmi dari suatu brand. Contohnya juga ada brand Scarlett Whitening, mereka tuh sukses dan berhasil untuk mempromosikan produk-produknya lewat konten user generated, bukan lewat iklan-iklan yang justru kelihatan lebih mewah gitu ya Kak. Oke, berarti konsumen saat ini itu cenderung mereka lebih kritis ya, lebih aktif. Nah, mungkin kita sebagai perusahaan atau pemilik brand itu tentunya untuk menghadapi fenomena tersebut pasti kita membutuhkan strategi pemasaran ya. Nah, menurut Devi sendiri gimana sih caranya kita menyusun strategi pemasaran tuh yang efektif gitu? Oke, terkait penyusunan strategi pemasaran, yang pertama itu harus dimulai dengan yang namanya STP. Mungkin sobat-sobat marketers juga nggak asing ya sama yang namanya STP. Jadi STP itu merupakan segmenting, targeting, dan positioning. Jadi segmenting itu merupakan proses di mana perusahaan itu memahami keragaman pasarnya terlebih dahulu. Jadi di sini perusahaan tuh perlu mengelompokkan pasar yang besar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil, yang punya karakteristik, kebutuhan, dan perilaku yang serupa. Kemudian lanjut ke proses targeting. Perusahaan tuh memilih pasar yang terbaik untuk mereka layani gitu. Di sini gunanya itu untuk menentukan segmen mana yang sekiranya paling potensial, paling menguntungkan untuk sebuah perusahaan gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya positioning, yaitu perusahaan perlu melakukan proses membedakan merek mereka di benak konsumen. Mungkin di sini tuh perusahaan tuh perlu membangun persepsi yang jelas dan yang unik gitu, sehingga nempel di pikiran target pasarnya. Contohnya mungkin kayak Aqua. Aqua itu kalau kita ngomong tentang air mineral ya kan, di otak kita udah pasti terlintas langsung Aqua gitu. Nah, di sini kita bisa lanjut ke proses 7P, yaitu price, produk, place, promotion, kemudian ada people, process, physical, evidence. Nah, sobat marketers, di sini aku bakalan jelasin lebih detail terkait materi 7P, di mana kita tahu bahwa 7P itu merupakan unsur-unsur penting yang ada di dalam dunia bisnis. Jadi kita sebagai mahasiswa program studi bisnis digital dan sebagai marketing entusias, kita harus banget nih mempelajari 7P ini. Jadi yuk kita langsung aja ke poin pertama, yaitu produk. Di sini perusahaan tuh harus menentukan barang atau jasa apa yang akan mereka tawarkan ke pelanggan gitu untuk memenuhi kebutuhan pasar.
seperti Tokopedia. Di sini Tokopedia selain menyediakan layanan belanja, mereka tuh juga menyediakan banyak hal. Mereka menyediakan produk pulsa, kuota, dan lain sebagainya hingga ke asuransi gitu. Oke, setelah kita tahu apa yang ingin kita jual, kita bisa lanjut menentukan harga atau nilai tukar berdasarkan manfaat, daya beli, dan juga strategi pasar. Nah, di sini kita bisa ambil dari Gojek. Gojek itu menggunakan strategi dynamic pricing, yaitu strategi harga yang bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi. Misalnya, ketika situasinya di jam sibuk, atau mungkin lokasi usernya yang terlalu jauh, atau bahkan cuaca nih. Di kehidupan sehari-hari, harga Gokar itu kan bakalan naik ketika kita pesan di situasi seperti itu gitu. Misalkan kita pesan Gokar di jam-jam sibuk, yaitu jam 7 pagi di hari kerja, atau ketika kita pesen Gojek ketika cuacanya itu sedang hujan. Di sini kan harga bakalan naik karena pada situasi seperti ini permintaan itu bakalan cenderung naik gitu. Oke, selanjutnya perusahaan perlu memikirkan gimana caranya supaya produk yang mereka tawarkan tuh bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, di era digital sekarang, di era yang udah canggih nih, Plus tuh bisa mencakup platform online, aplikasi, marketplace, hingga ke sistem pengiriman. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memastikan produk selalu tersedia di tempat dan waktu yang tepat, sesuai dengan kebiasaan dari konsumen. Kita bisa ambil contoh lagi dari Tokopedia. Tokopedia memastikan usernya untuk bisa belanja dari mana saja, kapan saja lewat aplikasi dan juga website. Kemudian Tokopedia juga bekerja sama dengan berbagai kurir gitu supaya barang yang konsumen order bisa cepat sampai ke seluruh Indonesia, bahkan ke pelosok gitu. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa semakin strategis dan mudah diakses si plusnya, maka semakin besar juga kemungkinannya produk bisa dibeli dan juga diingat oleh si konsumen. Oke, kita lanjut ke poin 4, yaitu promotion. Cara kita ngasih tahu ke orang-orang tentang produk atau jasa yang kita tawarkan. Di sini kita bisa memperkenalkan produk yang kita tawarkan melalui iklan, diskon, atau mungkin di era sekarang kita bisa endorse ke influencer-influencer terkenal. Nah, kita bisa ambil contoh dari Tokopedia, karena Tokopedia tuh udah familiar banget ya teman-teman. Dan mungkin Sobat Marketers tahu bahwa fans BTS di Indonesia itu kan banyak banget ya. Nah, di sini Tokopedia tuh cerdas. Tokopedia bisa melihat opportunity nih dari fenomena ini. Jadi, untuk menggait lebih banyak pasar lokal, mereka kerjasama dengan BTS. Buat apa? Buat naikin brand awareness dari Tokopedia itu sendiri. Karena Tokopedia itu tahu seberapa besar sih impact dari BTS sebagai boyband yang lagi booming di era sekarang gitu. Oke, kita bisa lanjut ke poin 5, yaitu orang-orang yang terlibat dalam proses pelayanan dan juga interaksi dengan pelanggan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, seperti karyawan, customer service, kurir, atau bahkan mitra seperti driver Gojek atau seller di Tokopedia. Nah, orang-orang ini tuh bisa mewakili citra merek yang kita punya. Jadi, sikap mereka itu bisa mempengaruhi kepuasan dan juga loyalitas dari pelanggan. Kayak misalnya kita menggunakan layanan Gojek, kita pesan Gojek gitu kan, terus kebetulan kita dapat driver Gojek yang ramah dan juga yang tepat waktu. Nah, hal ini kan bisa membuat user merasa aman dan juga nyaman sehingga user mau terus menggunakan layanan yang Gojek berikan. Karena itu, pelatihan dan juga standar layanan dan motivasi tim itu sangat penting supaya pengalaman konsumen bakalan tetap positif. Oke, setelah kita menentukan 5 poin pertama, kita bisa lanjut ke poin berikutnya, yaitu proses. Di mana proses itu merupakan seluruh tahapan yang harus dilalui oleh pelanggan ketika berinteraksi dengan produk atau layanan yang kita tawarkan. Nah, sebagai perusahaan, kita harus menciptakan proses yang mudah, cepat, jelas, dan juga konsisten, supaya pelanggan itu nggak kebingungan. Nah, kita bisa ambil contoh dari GrabFood. Ketika kita ingin memesan makanan, kita kan cuma butuh beberapa kali klik aja kan. Dari cari menu, bayar, sampai lacak pengiriman. Semua ini kan bisa kita lakukan di dalam satu aplikasi saja. Jadi kita sebagai pelanggan gak merasa kerepotan gitu.
Oke, aku bahas poin terakhir nih Sobat Marketers, yaitu physical evidence. Jadi, physical evidence merupakan semua hal yang bisa dilihat, disentuh, atau bahkan dirasakan oleh pelanggan sebagai bukti nyata dari layanan atau kualitas brand. Nah, meskipun yang kita tawarkan itu berupa layanan tidak berwujud, tapi konsumen itu tetap butuh nih yang namanya bukti visual, supaya mereka yakin dengan layanan yang kita tawarkan. Kita bisa ambil contoh dari Tokopedia lagi nih Sobat Marketers. Seperti yang kita tahu di Tokopedia, tampilan UI-nya itu kan sangat profesional ya. Kemudian foto produknya itu juga jelas. Dan di Tokopedia itu terdapat sistem review yang transparan. Sehingga hal ini tuh bisa menjadi bagian dari bukti fisik yang bisa membangun kepercayaan dari konsumen terhadap platform Tokopedia itu sendiri gitu. Evidence. Nah, fun fact-nya, perusahaan yang punya rencana pemasaran tertulis itu cenderung lebih cepat tumbuh dibandingkan perusahaan yang nggak punya rencana pemasaran gitu. Oke, berarti untuk strateginya itu tadi kita harus mulai dari STP, lalu kita lanjut ke 7P gitu ya. Nah, pasti kan dalam setiap strategi itu ada tantangannya sendiri ya. Nah, kalau untuk tantangan pemasaran global saat ini tuh menurut Devi sendiri itu bagaimana sih? Oke, kalau di era sekarang kita sepakat bahwa strategi pemasaran tuh nggak bisa cuma fokus ke jualan gitu. Nah, di sini strategi pemasaran tuh harus melakukan pendekatan secara lokal biar nyambung dengan konsumennya. Tapi di sini ada challenge-nya sendiri nih, di mana perusahaan tuh dituntut untuk harus relevan juga secara global. Yang dengan isu yang gak kalah penting yang harus menjadi fokus utama suatu brand, yaitu isu berkelanjutan. Karena konsumen tuh nggak cuma ngebeli produk doang gitu, tapi mereka juga membeli nilai dan dampak dari produk yang mereka beli. Berdasarkan research dari Simon Kucher Global Sustainability Study pada tahun 2021, mereka berhasil mensurvei lebih dari 10.000 orang di 17 negara bahwa konsumen itu bersedia bayar 20% lebih mahal untuk produk yang mengklaim ramah lingkungan gitu. Nah, di sini aku ada contoh produk ramah lingkungan yaitu The Body Shop. Jadi mereka untuk bertanggung jawab dalam isu lingkungannya, mereka menyediakan refill station di berbagai negara termasuk di Indonesia. Wah, menarik banget ya Dev ya. Mungkin kalau kita kilas balik bahas tentang strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran saat ini kan nggak jauh-jauh nih dari teknologi ya. Berarti teknologi ini kayaknya makin kesini makin penting ya Dev? Penting banget, Fah. Jadi teknologi itu ibaratnya udah jadi salah satu faktor yang paling penting untuk dimiliki oleh sebuah perusahaan dalam hal strategi pemasarannya gitu. Karena teknologi itu benar-benar jadi tulang punggung di pemasaran modern gitu. Nah, di sini data itu tuh ibaratnya udah kayak senjata utama, tau nggak sih? Mulai dari Google Analytics, Insight Instagram, sampai ke AI chatbot yang bisa balas pertanyaan customer 24/7. Nah, semua itu tuh berguna banget untuk suatu brand untuk mengambil suatu keputusan supaya lebih cepat dan pastinya lebih tepat gitu. Sebagai contoh di sini ada Netflix. Netflix itu berhasil menghemat lebih dari $1 miliar per tahunnya cuma karena sistem rekomendasi yang mereka punya yang sifatnya tuh personal gitu. Jadi Netflix menemukan problem dari banyak pengguna yang berhenti berlangganan cuma karena mereka tuh nggak tahu harus nonton apa gitu. Nah, di sini sistem rekomendasi Netflix berguna untuk membantu para user menemukan film yang sesuai selera mereka, sehingga mereka tuh tetap tertarik untuk berlangganan di Netflix dan pastinya bakal menjadi lebih loyal. Nah, di sini aku juga ada contoh lain dari perusahaan lokal. Mungkin Sobat Marketers juga tahu ya, Tokopedia nggak asing gitu. Mereka, Tokopedia itu menggunakan big data untuk menyesuaikan tampilan produk dari setiap penggunanya. Jadi kita sama-sama punya Tokopedia nih, tapi tampilan homepage Tokopedia kita tuh pasti beda karena sistemnya itu menyesuaikan kebiasaan belanja kita, Fa. Nah, ini tuh artinya
sistem informasi pemasaran bukan cuma ngumpulin data, tapi mereka mengubah data-data konsumen menjadi strategi yang lebih relevan dan yang pastinya tuh lebih cuan gitu. Oke, berarti teknologi dalam hal ini tuh penting banget ya, Dev. Teknologi itu bisa membantu kita untuk menyusun strategi dan mengambil keputusan yang relevan pastinya ya. Nah, mungkin sekarang aku mau sedikit nyenggol Gen Z nih, karena kan kita juga sama-sama Gen Z ya, pasti ngerti banget nih. Nah, menurut kamu apa sih yang mempengaruhi Gen Z dalam pengambilan keputusan gitu ketika misalkan mau membeli barang gitu, membeli suatu produk atau jasa, itu apa aja sih faktor yang mempengaruhi mereka gitu? Oke, yang mempengaruhi keputusan pembelian dari Gen Z. Sebelumnya kita mungkin bisa kilas balik dulu ya, bahwa konsumen sekarang tuh lebih kritis gitu. Nah, jadi selain karena mereka membutuhkan produk, mereka tuh juga butuh dan menuntut makna juga value dari produk yang mereka beli. Nah, kita bisa bilang bahwa harga itu tuh penting dalam hal strategi pemasaran, entah mungkin karena murah atau promo. Tapi di sini nilai sosial dan lingkungan itu juga mempengaruhi keputusan pembelian dari Gen Z. Sebagai faktanya, aku sebagai Gen Z pernah cancel membeli suatu barang karena menurut aku brand tersebut tuh tidak bertanggung jawab secara lingkungan gitu. Mereka terlalu banyak menggunakan plastik untuk membungkus produk mereka. Jadi di sini menurut aku brand tersebut kurang aware dengan lingkungan, jadi sehingga ini mempengaruhi keputusan pembelian dari aku. Di sini aku juga salut dengan salah satu brand yaitu Green Rebels. Mereka punya campaign untuk menyelamatkan bumi sehingga memiliki value yang lebih tinggi dari brand catering sehat lainnya gitu, karena menurut aku mereka peduli terhadap lingkungan. Berarti selain harga, makna dan value dari suatu produk itu penting banget ya, Dev, mempengaruhi pengambilan keputusan yang pastinya. Nah, kalau kita kembali lagi ke awal, kalau Devi pernah mention kan mengenai STP, di mana itu adalah segmentasi, targeting, dan positioning. Mungkin boleh dijelasin lagi nggak sih STP tapi dengan gaya yang kekinian gitu, yang lebih relate gitu, gimana sih? Boleh banget. Jadi mungkin kita bisa menganalogikan STP sebagai kayak kita cari jodoh gitu. Menarik banget ya. Kita kan gak mungkin cocok sama semua orang gitu ya Pak. Jadi perusahaan tuh juga kayak gitu. Perusahaan tuh perlu tahu siapa yang paling cocok dengan mereka, siapa yang paling cocok dengan visi misi mereka, dengan tujuan mereka, dengan produk yang mereka tawarkan. Nah, ini termasuk ke dalam proses segmenting dan targeting. Kemudian kita bisa nih bikin mereka jatuh hati sama merek yang kita punya gitu, sama merek yang kita bawa. Nah, ini termasuk ke dalam proses positioning. Nah, ini tuh bukan cuma sekedar teori ya sobat marketers. Fakta lapangannya, iklan yang dipersonalisasi punya tingkat konversi yang lebih tinggi dibandingkan iklan pada umumnya, iklan-iklan resmi gitu. Nah, ini tuh pesannya bisa lebih nyambung dengan kebutuhan dan gaya hidup dari target pasarnya. Contohnya GrabFood tuh cerdas dalam menargetkan Gen Z dengan promo-promo lokal dan dengan pendekatan yang kekinian. Mereka memposisikan layanan mereka sebagai layanan yang cepat dan hemat gitu. Karena mereka tahu bahwa Gen Z itu pengennya yang cepat, dan karena Gen Z kebanyakan umur belasan tahun sampai 20-an tahun, di mana mereka tuh masih pelajar lah ya. Jadi mereka butuh yang harga yang pelajar gitu, harga yang minimalis gitu. Nah, jadi brand itu nggak bisa ngiklan sembarangan, tapi mereka benar-benar perlu menyesuaikan dengan siapa yang mereka targetkan gitu. Berarti kalau kita ambil tadi contoh seperti GrabFood ya, itu berarti masuknya juga berhubungan dengan inovasi ya tentunya ya, Dev. Nah, mungkin aku mau nanya, kalau inovasi dari sebuah produk itu sendiri, perannya seperti apa sih dalam pemasaran? Oke, untuk peran inovasi produk dalam seluruh pemasaran itu tuh penting banget Pak, karena
seiring berkembangnya tren, produk tuh harus terus dikembangkan karena biar menyesuaikan kebutuhan pasar yang ada gitu. Nah, contoh suksesnya mungkin sobat marketers juga nggak asing dengan Indomie. Indomie itu selalu melakukan inovasi di setiap trennya. Mereka tuh selalu mengikuti tren. Mungkin sobat marketers tahu bahwa waktu itu tahun 2020-an ayam geprek itu kan sempat booming ya. Nah, di sini Indomie berhasil mengambil opportunity-nya. Mereka merilis mie goreng rasa ayam geprek. Ini kan merupakan hal yang baru gitu. Jadi membuat para konsumen tuh penasaran. Kemudian waktu itu juga sempat ngetren K-pop. K-pop itu lagi naik-naiknya, lagi naik daun sekarang. Nah, Indomie juga menginovasikan produknya menjadi produk mie goreng kayak ramyeon pertama di Indonesia. Jadi menurut aku ini merupakan strategi yang bisa ditiru oleh beberapa brand. Oke, berarti inovasi produk ini tentunya penting banget ya deh buat keberlangsungan dari usaha itu sendiri gitu. Kita harus terus memutar otak gitu ya, harus kreatif gimana cara kita harus berinovasi gitu. Wah, padat dan insightful banget ya pembahasan kita kali ini, mulai dari behavior sampai branding juga semua kita bahas. Iya, marketing itu pokoknya menarik banget deh buat kita bahas gitu, karena marketing itu bisa mengkombinasikan antara seni memahami manusia dan juga strategi berbasis data. Jadi kita sebagai manusia yang hidup di era sekarang harus banget mempelajari tentang marketing gitu. Oke, sobat marketers jangan kemana-mana karena di segmen kedua dan aku yang jadi narasumber dan kita akan bahas topik yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Bye. Halo sobat marketers, Kembali lagi di Think Talks, Marketing Talks, podcastnya mahasiswa pemasaran masa depan. Bersama aku, Devi Dwi, mahasiswa program studi Bisnis Digital Universitas Negeri Jakarta. Nah, kalau di segmen pertama tadi, aku jadi narasumber, sekarang gantian nih, aku yang bakal jadi host. Aku bakal memandu segmen kita kali ini dengan teman diskusi kita yaitu Alifa. Jadi Alifa bakal membantu kita memahami 7 jurus sakti marketing dari sudut pandang yang lebih ringan dan juga lebih relate ke kehidupan sehari-hari nih. Nah, mungkin langsung aja ya kepada Alifa, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, hai sobat marketers, kenalin aku Alifa Nurahmawati, mahasiswa manajemen marketing juga. Nah, pada segmen kali ini aku akan sharing nih versi aku tentang pemasaran marketing di zaman sekarang gitu ya. Yang ternyata tuh kalau kita analisis banyak banget nyambungnya nih sama hal yang kita temui sehari-hari di medsos, marketplace gitu, atau bahkan di keranjang Shopee gitu. Oke, wah menarik banget ya sobat marketers. Jadi yuk langsung aja kita masuk ke 7 topik utama kita di segmen 2 kali ini. Dari yang klasik kayak XTP sampai ke yang kekinian kayak marketing di TikTok. Siap? Siap dong. Oke, bicara tentang dinamika industri pemasaran abad ke-21. Kalau dari Alifa sendiri nih, apa sih yang bikin beda antara pemasaran zaman sekarang dengan zaman dulu gitu Kak? Mungkin kalau menurut aku salah satu perubahan besar ya dalam dunia pemasaran saat ini adalah ketika semua orang itu bisa menjadi bagian dari strategi pemasaran gitu, bahkan tanpa kita sadari gitu. Jadi dalam hal ini konsumen itu lebih mendominasi pergerakan marketing pada saat ini seperti itu. Berbeda dengan zaman dulu yang kita tuh hanya mengandalkan iklan profesional gitu. Kita bisa ngelihat iklan tuh hanya lewat televisi dan media cetak gitu ya. Sedangkan sekarang tuh kita cukup membuka handphone lalu kita melihat video review gitu ya dari pengguna biasa, terutama di media sosial seperti TikTok gitu. Dan produk tuh bisa langsung viral dan laris gitu di pasaran. Nah, mungkin untuk contoh nyatanya, contoh suksesnya itu ada pada brand skincare lokal yaitu Something. Mungkin kalau sobat marketers tahu, produknya itu sering banget viral karena
video review dari pengguna biasa itu banyak banget nih di TikTok yang nampilin hasil before afternya setelah pemakaian dari produk mereka. Jadi something ini tanpa perlu iklan yang besar-besaran, tapi brand ini tuh akhirnya berhasil membangun trust, membangun kepercayaan dan minat konsumen lain melalui konten asli dari konsumen-konsumennya. Nah, ini tuh bisa disebut sebagai user generated content. Oke, mungkin bisa aku simpulin kalau marketing di zaman dulu tuh perusahaan berlomba-lomba untuk membuat iklan yang bagus, iklan yang mewah gitu ya. Tapi berbeda dengan marketing di zaman sekarang, bahwa perusahaan tuh sekarang tuh cenderung untuk membuat konten atau iklan-iklan yang kelihatannya itu lebih natural, karena itu kan juga sekarang lebih digandrungi oleh konsumen ya kan. Nah, menurut Alifa sendiri nih, dari sudut pandang perusahaan, kira-kira jadi lebih efektif atau malah lebih challenging gitu Kak? Oke, kalau menurut aku dari sudut pandang perusahaan ya, marketing sekarang itu bisa dibilang lebih efektif, tapi juga lebih challenging gitu, lebih menantang gitu. Kenapa lebih efektif? Karena iklannya itu yang pasti terasa lebih natural. Misalnya lewat konten influencer gitu ya, atau user generated content tadi, itu konsumen tuh lebih percaya gitu, lebih dipercaya gitu. Nah, karena sekarang tuh orang-orang justru cenderung nggak peduli atau justru curiga sama iklan yang terlalu niat gitu, yang terlalu kelihatan scripted gitu. Tapi di satu sisi tantangannya juga besar gitu ya, karena perusahaan itu nggak cukup cuma bikin satu iklan keren terus tayang di TV terus selesai gitu, tapi sekarang tuh mereka harus terus aktif, mereka harus terus bikin konten yang relatable gitu, yang harus cepat adaptasi sama tren-tren yang ada pastinya. Dan bahkan terkadang mereka tuh ikut ngobrol gitu di kolom komentar ya, kalau teman-teman marketer sering juga lihat di TikTok ya kan. Jadi brandingnya tuh harus terasa lebih dekat gitu, tapi kita juga tetap harus menjaga citra profesional dari brand kita gitu. Jadi bisa dibilang marketing sekarang itu lebih organik, betul, lebih real, dan justru hal itu tuh memerlukan strategi yang lebih kreatif dan konsisten gitu ya, karena konsumen saat ini tuh balik lagi lebih mendominasi dalam marketing gitu. Oke, berarti marketing sekarang itu harus lebih organik ya Kak, harus lebih real gitu ya. Tapi kan tetap aja sebagai perusahaan atau brand, kita tuh nggak bisa asal promosi. Berarti Alifa di sini setuju dengan statement bahwa perencanaan pemasaran itu penting gitu. Penting banget perencanaan pemasaran itu penting banget ya. Contoh gampangnya, misal kita mau jualan brownies gitu, kelihatannya simple, hanya kue brownies, tapi kita tuh tetap butuh perencanaan yang jelas gitu. Kita harus tahu siapa target kita. Misal kita memiliki target anak sekolah gitu, atau mahasiswa, atau ibu-ibu pekerja. Nah, setelah kita tahu targetnya, kita harus tahu juga nih apa keunggulan dari produk kita, apa keunggulan dari brownies ini yang membedakan dengan brownies yang lain, entah apakah lebih lembut atau toppingnya lebih unik atau punya varian yang lain gitu. Nah, setelah kita mengetahui dua faktor itu, baru deh kita bisa susun strateginya, mulai dari harga, promosi, packaging, sampai ke media promosi gitu. Jadi semuanya tuh harus terencana dengan baik gitu, karena tanpa rencana promosi itu jadi asal-asalan dan ujung-ujungnya nggak akan nyambung sama kebutuhan konsumen di lapangan gitu. Nah, fun fact-nya, UMKM yang punya rencana pemasaran itu mereka cenderung lebih stabil gitu dan bertahan lama gitu dibanding UMKM yang punya promosi asal jalan gitu, ngikutin alur aja gitu. Meskipun perencanaannya mereka itu sederhana, misalkan cuma berupa jadwal promo atau konsep feeds Instagram gitu. Kita sering lihat juga ya, marketers banyak UMKM yang udah merambah ke Instagram, mereka mulai ngedesain feeds-nya agar terlihat menarik gitu di customer yang lain gitu. Jadi itu semua tuh hasil dari perencanaan yang sederhana tapi tetap terstruktur gitu. Oke, berarti seperti yang Alifa mention bahwa konsumen itu cenderung mendominasi pergerakan marketing. Betul. Nah, misalkan aku suka produk yang ramah lingkungan nih, berarti kan case-nya itu udah masuk ke isu global dan eco-friendly ya, which is sustainability. Betul. Nah,
kita sebagai perusahaan tuh harus gimana sih, Fah? Oke, bener banget. Sekarang itu banyak konsumen yang suka dengan brand ramah lingkungan ya, Dev. Tapi sebenarnya nggak harus rumit gitu. Misalnya kita pakai kemasan kertas aja itu udah jadi nilai plus gitu. Kita merubah kemasan produk kita yang tadinya dari plastik ke kertas, itu kita udah langsung bisa mengeluarkan campaign eco-friendly gitu. Sebenarnya seperti itu. Nah, menurut survei global oleh IBM dan Nielsen, sekitar 70% itu konsumen lebih memilih brand yang menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan gitu, termasuk dalam hal kemasan yang ramah lingkungan tadi gitu. Contohnya kita sering banget nih melihat brand roti atau kopi ya, mereka udah merubah packaging mereka yang tadinya plastik menjadi kertas. Itu kan termasuk ramah lingkungan juga ya. Nah, untuk contoh nyatanya itu ada pada brand Janji Jiwa. Mereka itu pernah menggunakan kemasan ramah lingkungan berupa cup kertas dan sedotan non plastik gitu. Dan kampanye mereka tuh pada saat itu hashtag langkah bijak gitu. Jadi customer tuh jadi makin banyak yang loyal kepada Janji Jiwa ini karena mereka itu merasa ikut berkontribusi gitu dalam mengurangi limbah plastik yang sekali pakai seperti itu. Wah, berarti perusahaan tuh bisa banget nih menjadikan data pelanggan sebagai strategi pemasaran atau strategi marketing yang baru ya, Fah ya? Betul. Berarti di sini data pelanggan itu tuh punya pengaruh penting ya, Fah? Banget, karena melalui data pelanggan tuh kita jadi bisa tahu jam berapa orang paling sering aktif gitu, sering beli sesuatu, atau produk mana nih yang paling disukai, atau justru kita juga bisa bikin fitur rekomendasi otomatis gitu di suatu platform atau sejenisnya. Nah, fun fact-nya di Shopee, kita kan udah familiar banget ya pasti sama Shopee. Ternyata fitur flash sale itu biasanya muncul jam 12 siang dan jam 12 malam gitu. Walaupun ada jam-jam lain yang tetap ada flash sale-nya, tapi promo paling tertinggi pasti ditaruh di jam 12 siang dan jam 12 malam gitu. Kenapa? Karena berdasarkan data yang mereka kumpulkan, jam-jam itu adalah waktu paling tinggi gitu pengguna mereka tuh aktif gitu membuka aplikasi dan siap untuk belanja gitu. Makanya mereka menaruh di jam itu. Artinya Shopee itu di sini nggak asal pilih waktu. Mereka tuh benar-benar menggunakan sistem informasi pemasarannya gitu, yang analisis kapan orang paling aktif dan juga impulsif untuk membeli barang gitu. Contoh lainnya seperti Spotify. Spotify itu bikin playlist Discover Weekly, di mana isinya itu adalah lagu-lagu yang sesuai selera kita. Padahal kita nggak pernah nih atur manual gitu, tapi mereka tuh mengumpulkan data kita sehingga mereka membuat fitur rekomendasi yang lebih personal gitu. Oke, wah, menarik banget sih. Tadi aku sempat salvok kalau ngomong tentang Shopee Flash Sale. Seperti yang kita tahu, konsumen itu kan jadi punya urgensi untuk cepet-cepet check out produk ya, Pak. Nah, apa sih yang bikin orang tuh bisa langsung check out produk langsung saat itu juga gitu? Oke, ini menarik sih. Kalau kita bicara tentang apa yang bikin orang akhirnya memutuskan untuk beli gitu, buru-buru untuk beli, sebenarnya jawabannya bisa sangat sederhana dan dekat gitu ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama biasanya karena harganya murah gitu. Lalu yang kedua karena lagi ada promo nih yang berbeda. Terus yang ketiga itu bisa karena teman-teman atau orang di lingkungan mereka tuh udah beli lebih dulu gitu. Ini efek FOMO gitu, ikut-ikutan. Tapi di luar itu ada satu hal yang sangat berpengaruh sebenarnya, yaitu testimoni atau ulasan dari pengguna lain gitu. Karena kan kita juga sadar ya kalau kita mau membeli produk, kita justru lebih rela menghabiskan waktu buat scroll testimoni ya kan di etalase tersebut daripada kita nonton iklan resminya gitu dari si brand itu. Nah, itu justru lebih kuat pengaruhnya si testimoni itu dibandingkan promosi resmi justru ya dari si brand itu. Dan menurut data dari brand lokal, 80% orang itu percaya review online lebih dari iklan resmi brand. Artinya apa yang dikatakan orang lain di sini tentang suatu produk di media sosial atau marketplace itu punya kekuatan besar nih dalam mendorong pembelian gitu.
Contohnya itu ada pada brand lokal yaitu Scarlett Whitening. Kalau teman-teman tahu, mereka tuh sangat memahami hal ini. Mereka tuh sering banget repost testimoni asli dari pelanggannya mereka di Instagram gitu. Bahkan kadang hanya berupa chat atau foto before after gitu ya. Tapi mereka tetap konsisten buat ngeposting di Instagram. Itu kan hal yang simple ya, tapi justru memberikan kesan yang jujur gitu dan meyakinkan karena datang dari pengguna langsung, bukan sekedar promosi buatan dari tim marketing. Wah, pembahasan yang sangat mudah dipahami ya. Mungkin kita bisa balik lagi seperti yang sudah dibahas di segmen 1 gitu. Ngomong-ngomong tentang bisnis, STP itu kan istilah yang sering banget disebut nih, istilah yang ibaratnya nggak bisa jauh-jauh dari bisnis gitu. Nah, Alifa bisa nggak sih jelasin yang lebih relate terkait STP itu sendiri? Oke, lebih gampangnya itu bayangin kamu itu jual baju. Nah, segmentasi itu kayak kita nentuin baju ini tuh buat cewek atau cowok ya. Misal buat cewek, usianya berapa? Usianya itu 18 sampai 25 tahun. Terus tema baju ini tuh apa? Misal untuk yang suka outfit casual gitu. Nah, itu untuk segmentasi. Sedangkan untuk targeting itu kita menentukan akan fokus memproduksi baju ini tuh untuk siapa. Misal kita fokus ke anak kuliah, berarti kan kita harus menyesuaikan desainnya itu cocok gitu dengan anak perkuliahan. Casual. Ya, betul. Lalu untuk positioning, di sini kita harus tahu nih posisi produk kita tuh di pasaran tuh seperti apa gitu, apa yang harus kita tonjolkan gitu. Misalkan baju kekinian yang nyaman dan murah gitu. Nah, karena brand yang punya positioning jelas itu pasti lebih gampang viral gitu di media sosial karena mereka udah tahu gimana akan mengemas konten marketingnya seperti itu. Contohnya Erigo itu konsisten dari dulu sampai sekarang, mereka dengan gaya simpelnya, gaya kerennya untuk anak muda, dan akhirnya mereka tuh berhasil gitu ekspansi sampai ke New York Fashion Week seperti itu. Oke, terakhir nih, aku mau tanya terkait produk ya kan. Kita sepakat bahwa brand itu tuh harus aware dengan tren yang ada supaya bisa bertahan lebih lama gitu. Nah, tapi kita juga tahu nih bahwa tren itu kan selalu berkembang ya, Alifah. Gimana sih biar produk kita tuh bisa ikut tren tapi kesannya tuh tetap gak monoton gitu? Oke, agar tidak monoton. Intinya kita tuh harus update tren, itu yang paling penting. Jadi kadang kita tuh nggak perlu ganti semua, tapi kita tuh cukup nambahin variasi atau kolaborasi gitu biar produk itu tetap fresh gitu. Misalkan kita punya brand produk kemeja gitu, dari awal tujuan kita untuk produk kemeja gitu, kita tuh nggak perlu ganti semua, kita harus bergeser. Apa kita geser ke baju blus aja ya atau baju gamis aja ya, tapi kita tuh kadang cukup hanya nambahin varian gitu atau kolaborasi. Misal kita bisa kolaborasi sama brand hijab, kita membuat akhirnya paket bundling gitu, atau mungkin bisa kolaborasi dengan brand skincare yang nantinya desain bajunya disesuaikan dengan warna skincare tersebut gitu. Misal kita bikin warna pastel dan buat edisinya terbatas gitu, karena produk dengan rasa atau warna dengan edisi terbatas itu ternyata laku 2 kali lebih cepat seperti itu. Contohnya itu seperti McDonald's, mungkin yang familiar ya. McDonald's tuh pernah kolaborasi dengan BTS yang kita tahu fansnya itu banyak banget, dan pada saat itu mereka tuh langsung booming gitu, langsung jadi rebutan, orang tuh rela ngantri panjang dan lama demi buat dapat produknya ini. Jadi kita tuh mau nggak mau di era sekarang harus terus berpikir ya untuk inovasi produk demi keberlangsungan usaha kita tadi sih. Berarti terkait produk itu tuh kita nggak perlu inovasi 100% ya Pak. Kita cuma perlu mungkin menambahkan kolaborasi atau kayak mengubah sedikit-sedikit atau mengimprove ya lebih tepatnya. Wah, udah di penghujung acara, nggak terasa banget, seru banget pembahasan kita kali ini. Ternyata marketing tuh bisa dibahas santai, mungkin ala-ala tongkrongan kali ya, tapi tetap insightful. Mungkin bahasa Gen Z itu lebih daging gitu ya kan. Nah, mungkin ada closing statement dari Alifah untuk menutup sesi kita pada kali ini. Oke, intinya dalam dunia marketing itu kita tuh harus terus peka sama tren, kita harus terus kreatif, harus pandai melihat peluang.
Karena marketing itu bukan cuma soal jualan, tapi bagaimana kita tuh bisa ngasih pengalaman ke konsumen, ke customer seperti itu. Analoginya gini, dulu itu marketing kayak panggung besar gitu, kita tampil, orang nonton dan selesai gitu. Tapi sekarang marketing itu kayak nongkrong di kafe, jadi kita ngobrol, dengerin, dan gimana caranya kita bisa nyambungin cerita sama konsumen seperti itu. Oke, terima kasih Alifa atas materinya yang sangat insightful ya teman-teman. Nah, oke marketers, terima kasih udah menyimak podcast kami berdua. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Think Talks Marketing Talks. Bye.